Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sidirastu dan Astu Taswaha. Selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di Keropak Wani Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan materi Sabta Timira untuk SMP kelas 8 semester 1, pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya sudah pernah membahas untuk pertemuan yang pertama. Untuk kali ini saya akan membahas untuk pertemuan yang kedua. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like and comment, dan juga share video pembelajaran ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk subscribe, like, dan komennya. Adapun KIKD serta indikator mungkin sudah sama seperti yang sebelumnya. Kita langsung ke tujuan daripada pembelajaran pada bagian yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua yaitu menyebutkan contoh-contoh perilaku Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, itu menjelaskan dampak perilaku Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, nah, coba anak-anakku semua perhatikan. Di sini ada sebuah berita, yaitu terobsesi mirip Jimin BTS. Pria ini rela operasi plastik 15 kali. Nah, untuk operasi plastik ini seperti yang diberitakan, pria ini rela menghabiskan hampir 2 miliar. Ini salah satu cerminan bahwasanya dia itu mabuk dengan rupa yang rupawan, sehingga dia rela melakukan operasi plastik. Nah, selanjutnya coba perhatikan video yang Bapak tampilkan ini. Perhatikan perubahannya. Nah, dari awalnya yang wajah yang rupawan, yang cantik, yang tampan, tentu lambat laun akan berubah, akan menua. Nah, ini sebuah cerminan video bahwasanya yang namanya suatu ketampanan, kecantikan atau wajah yang rupawan itu sifatnya hanya sementara. Itu sebagai cerminan bahwasanya kita yang memiliki wajah cantik, wajah yang tampan itu jangan terlena dengan ketampanan atau kecantikan yang kita miliki. Nah, kita ke contoh. Tadi kan berhubungan dengan surupa. Video yang pertama atau tampilan video yang pertama itu menunjukkan tentang surupa. Contoh nyata di sini seperti tadi. Nah, tampilan yang pertama itu ada berita tentang operasi plastik. Nah, contoh dari surupa ini karena mabuk dari rupawan, kan dia rela menghabiskan banyak uangnya untuk melakukan operasi plastik. Contoh yang kedua, karena merasa dirinya cantik, rupawan, selain tampan, dia menghina atau bahkan melecehkan orang lain yang penampilannya di bawah dari dirinya, yang
penampilan lebih jelek dari dirinya. Itu dia menghina dan melecehkan. Nah, 3, dia selalu akan membanggakan dirinya, bangga akan wajah yang rupawan yang dia miliki. Dan keempat, di sini contoh yang serupanya, yaitu dengan ketampanan atau kecantikan atau wajah yang rupawan yang dia miliki, bahkan dia gunakan untuk menipu. Dia menipu lawan jenisnya, menipu istilahnya untuk mendapatkan suatu hal yang dia inginkan. Itu contoh dari serupa. Serupa di sini dampaknya, dampak negatif dari serupa, yaitu dia cenderung akan lupa dengan kodrat yang dia dimiliki. Seperti kodrat manusia yang pernah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya manusia itu bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan manusia juga diharapkan bisa merubah perbuatan buruknya ke dalam perbuatan baik. Tetapi kalau sudah dia mabuk dengan kerupawanan, dia akan lupa dan kodratnya sebagai manusia. Maka dia bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia hitam, seperti seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Namun serupa ini juga ada dampak positifnya. Dampak positif, kalau sudah mempunyai suatu wajah yang rupawan, dia bisa menjadi seorang model, bisa menjadi alat suatu promosi duta wisata, promosi wisata, dan bisa menjadi suatu model iklan produk kecantikan, dan banyak lain sebagainya. Itu dampak positif. Jadi diharapkan kalau kita mempunyai serupa atau wajah yang rupawan, kita manfaatkanlah untuk hal-hal yang lebih positif. Itu untuk serupa. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa berita yang Bapak screenshot. Sini beritanya itu KPK catat 300 kepala daerah jadi tersangka korupsi sejak pilkada langsung. Nah, ini menunjukkan kalau berbicara korupsi, berarti dia ini mabuk akan harta atau akan dana atau kekayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya coba kita lihat video berikut ini. Ini ada seorang pengemis, mungkin didekati oleh seorang sosok pria. Ya, Pak. Nah, di satu sisi begini, Pak. Nilainya tadi jalan hidup kita. Ada seorang pengamen, ada pria yang kaya, mungkin. Dasar orang kabeli. Keuntungan Bapak nggak usah ragu, Pak. Senang bekerja sama dengan Anda, Pak. Dari video ini bisa kita tarik suatu pesan yang terdapat dalam video ini, bahwasanya meskipun kita mempunyai suatu harta yang pas-pasan, tapi kita tidak boleh juga melupakan kita berbagi atau bersedekah atau berpunya pada orang yang membutuhkannya. Berbeda mungkin dengan yang satunya, bapak yang satunya tadi yang di dalam mobil, dia lebih cenderung dia tidak mau berbagi pada awalnya. Dengan dihampiri seorang pengamen, namun dia menolak untuk memberikan. Nah, ini suatu cerminan bahwasanya ketika kita mempunyai suatu yang berlebihan atau uang berlebihan, kita harus juga mau untuk berdana punya. Jangan kita dimabukkan dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita ke contohnya. Ini kan berhubungan dengan dana video tersebut. Nah, contoh daripada dana atau mabuk dengan harta atau kekayaan, dia cenderung hidupnya dengan cara berpoya-poya. Dia gunakan hartanya berpoya-poya dan tidak mau mendanpunyakan dana yang dia miliki atau kekayaan yang dia miliki. Berbeda dengan seorang pemuda tadi
meskipun dia tidak mempunyai uang yang cukup, namun dia mau membantu seorang bapak tua ya tadi. Yang kedua itu melakukan korupsi, seperti berita yang tampilkan tadi. Seorang kepala daerah dia melakukan korupsi karena dia ingin mendapatkan harta. Dia mabuk dengan harta kekayaan. Dan juga mengambil bagian orang lain, orang yang menderita. Dan dia dengan cara mencopet, dengan cara memalak istilahnya, itu mengambil hak orang lain. Tentunya hak yang orang-orang yang menderita. Nah, selanjutnya yang keempat, di sini contohnya itu bekerja hanya untuk uang tanpa peduli waktu. Dia hanya peduli dengan mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Dia tanpa mempedulikan waktu dan lain sebagainya. Itu dia sudah diperbudak dengan harta atau kekayaan. Namun harta kekayaan di sini bisa juga berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Dampak negatifnya yaitu dia karena dia dimabukkan dengan dana atau kekayaan, maka dia berusaha mengumpulkan kekayaan itu sendiri, ya, yaitu dengan melawan dari ajaran agama, itu melawan dari dharma itu sendiri. Itu dampak negatifnya, itu dengan melawan ajaran agama dia mendapatkan kekayaan. Itu seperti tadi dengan cara korupsi, misalnya merampok, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Itu karena dia menginginkan harta kekayaan, dia tidak mempedulikan apakah itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Itu dampak negatif. Namun dampak positif dari dana ini, kalau kita mempunyai suatu dana atau kekayaan yang cukup, nah, sehendaknya kita harus juga ingat bersedekah atau berdana punya, membantu orang yang sangat membutuhkan, orang yang miskin, membantu misalnya membangun suatu fasilitas umum, misalnya membantu korban misalnya yang saudara kita yang tertimpa bencana. Seperti tadi contoh pemuda yang sederhana tadi, meskipun dia tidak mempunyai uang yang cukup, dia juga tetap membantu bapak tua tadi. Oke. Nah, diharapkan sekali lagi kalau kita mempunyai suatu kecukupan dalam hal dana, kekayaan, kita harus mengimbanginya dengan berdana punya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini berhubungan dengan guna. Di sini ada screenshot berita 7 anak jenius yang memukau di usia belasan, salah satunya dari Indonesia. Nah, ini salah satu cerminan bahwasanya meskipun masih muda, karena memiliki suatu kejeniusan, kepintaran, maka bisa meraih suatu prestasi. Nah, tapi di sini berita selanjutnya itu bobol BRI Mobile 229 juta, geng lampu Aladin dihukum 2,5 tahun penjara. Nah, ini salah. Dia mempunyai kepintaran, tetapi dia manfaatkan untuk membobol BRI Mobile, sehingga dia ditangkap polisi dan dihukum penjara. Lebih jelasnya kita simak di sini, yaitu contoh dari guna. Kebenaran di dalam hidupnya pun telah benar-benar hancur. Ya, ini videonya. Akan perhatikan video ini. Ketakutan dan ketamakan adalah hal-hal yang kau ajarkan pada anakmu. Terjadi karena cinta buta dan arogansimu. Ya, ini cuplikan percakapan antara Krishna dan Guru Drona. Bahwasanya Guru Drona kan selain memiliki suatu pengetahuan sangat luar biasa, menjadi guru dari Pandawa dan juga Kurawa. Namun Guru Drona di sini pada akhirnya dia tetap memihak kepada Kurawa. Dan juga Guru Drona di sini dianggap lalai, bahwasanya dia tidak mendidik anaknya juga dengan baik. Karena anak di sini sudah memiliki pengetahuan, tapi tetap juga membela kepada
selain adharma atau membela kejahatan. Nah, diharapkan kita bisa memanfaatkan daripada pengetahuan kita untuk hal yang baik. Coba kita lihat contoh-contohnya, kita pertegas kembali. Yang ketiga itu contoh daripada guna atau mabuk dengan kepandaian. Yang pertama itu membuat bom untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Nah, ini banyak terjadi, bahwasanya orang yang sangat pandai kalau berbicara membuat bom tentunya bukan orang yang biasa. Ini dia punya keahlian dan kepandaian di bidang itu. Tetapi keahliannya digunakan untuk yang tidak baik, yaitu membuat bom dan mengebom orang yang tidak berdosa. Yang kedua itu mencuri data meretas komputer untuk tujuan kejahatan. Seperti tadi di berita tadi, bahwasanya karena kepandaiannya dia bisa membobol daripada BRI Mobile, dan membobol daripada beberapa situs-situs penting, meretasnya untuk tujuan-tujuan berhubungan dengan kejahatan. Itu juga salah dari memanfaatkan kepandaian dia berikan. Yang ketiga yaitu mengelabui atau menipu orang lain. Nah, banyak ini terjadi. Dia bisa hipnotis misalnya dan lain sebagainya. Dia gunakan kepandaiannya untuk menipu orang lain untuk mencari keuntungan. Selanjutnya mencari alasan agar terbebas dari sanksi. Nah, ini juga beberapa contoh penyalahgunaan dari guna atau kepandaian yang dimiliki. Lanjut ke dampak negatifnya terlebih dahulu. Nah, dampak negatifnya seperti tadi, dia membuat bom, membuat senjata untuk menyerang orang yang tidak bersalah. Ujung-ujungnya tentunya akan mendapat hukuman. Kalau tertangkap polisi, tentu seperti tadi, dia akan masuk penjara. Ya, karena dia membuat sesuatu yang merugikan orang lain dengan pengetahuan yang dia miliki. Namun pengetahuan ini bisa berdampak positif jika orang tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, contohnya di sini, misalnya dampak positifnya karena mempunyai pengetahuan yang hebat, dia membuat sesuatu yang berguna dengan penelitiannya, dengan ilmu pengetahuannya, dia membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Seperti halnya merancang suatu pesawat, mobil, kereta, dan banyak lagi penemuan-penemuan yang bisa membantu istilahnya berguna bagi orang banyak. Sehingga dia mendapat suatu jasa, penghormatan, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan guna yang kita miliki, kepandaian, ilmu yang kita miliki, kita manfaatkanlah ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Itu contoh dan dampak negatif daripada guna. Selanjutnya yang keempat, ya, perhatikan dulu video ini. Dia pasti akan mengangkat senjata untuk melawanku, Gandhari. Video ini merupakan video dari Desta Rata ya. Nah, ini cuplikan video dari Desta Rata dan permaisurinya itu Dewi Gandhari. Bahwasanya ini berhubungan dengan kulina atau kebangsawanan. Dia berkeluh kesah atas anaknya di sini, putranya Duryodhana, karena dia menginginkan tahta daripada kerajaan. Karena dia mabuk dengan keturunannya, makanya dia menginginkan supaya ayahnya itu menobatkan dirinya sebagai raja dari Hastinapura. Baik, kita lihat contohnya di sini lebih jelas, yaitu kulina atau mabuk kebangsawanan. Contoh yang pertama yaitu merasa hidupnya kaya, berkecukupan, maka dia hidup juga cenderung berpoya-poya. Tadi merasa anak pejabat misalnya, sehingga melanggar aturan. Misalnya tadi seperti Duryodhana merasa ayahnya seorang raja, mengharapkan dia yang sebagai penerus daripada tahta ayahnya. Banyak juga berita-berita yang beredar melalui media sosial, televisi, yang merasa seorang anak pejabat ketika dia berada di jalanan, dia
berlaku seenaknya, melanggar aturan dan sebagainya. Itu contoh juga dia kulina. Selanjutnya yang ketiga, contohnya mengganggu ketentraman orang. Ya. Dia semena-mena kepada orang lain sekehendak hatinya, karena dia mengandalkan keturunan atau kebangsawanan yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat, dia merasa memiliki orang tua yang cerdas. Dia suka mengancam atau menakuti orang lain, mengatakan bahwa dia adalah putra si A, si B, dan lain sebagainya. Dan dampak negatif daripada kulina ini, ya, seperti tadi, ya, dikatakan bahwa merasa anak pejabat, dia bertindak semaunya, sesuka hatinya, sehingga bisa menimbulkan suatu keresahan di masyarakat. Dia semena-mena pada orang lain. Ketika berjalan di lalu lintas, dia tidak mau ikuti aturan-aturan yang ada, karena merasa bahwa dia adalah seorang keturunan atau anak dari seorang pejabat dan lain sebagainya. Namun sebenarnya kulina ini bisa berdampak positif juga, tergantung bagaimana orang tersebut dia menyikapi atau mempergunakan keturunan atau kebangsawanan yang dimiliki. Misalnya, yaitu dengan membangun keharmonisan dalam masyarakat, karena merasa punya keturunan, kebangsawanan, bahkan dia yang memberikan contoh yang baik di dalam masyarakat, sehingga membangun keharmonisan, yang membantu orang lain, dia bisa menciptakan masyarakat dengan suasana aman dan tentram sendiri. Itu misalnya ketika ada suatu bencana dan bencana alam misalnya, ya sebagai keturunan kebangsaan dia turun membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia menunjukkan bahwa dia seorang kebangsawanannya tersebut bisa dijadikan contoh dalam kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan suatu suasana yang aman dan tentram di masyarakat itu sendiri. Lanjut yang kelima, ya, sini ada juga video. Berikut ini silakan ada informasi soal perhatikan. tawuran. Puluhan pelajar di Sukabumi, Jawa Barat ini terlibat tawuran. Ya, ini tawuran. Aksi tawuran ini sudah direncanakan kelima para itu pelajar melalui sosial media. Yowana ini ya. Masa muda. Aksi tawuran ini melibatkan para pelajar dari SMK Bina Teknik dan SMK Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Tawuran terjadi di Pelabuhan 2 Februari silam. Warga sekitar ini bahkan ketakutan dan satu pelajar luka parah. Ia ada buntut dari insiden ini, 30 pelajar yang terlibat langsung digiring ke kantor polisi. Jumat siang, 4 diantaranya menjadi tersangka, dan mirisnya insiden ini ternyata direncanakan para pelajar melalui aplikasi WhatsApp. Dan atas kasus ini, mereka pun terancam gagal mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada bulan Maret ini. Ya, ini contoh dari Yowana ya, keremajaan. Itu dalam video ini, yaitu seorang remaja masih pelajar, dia melakukan aksi tawuran berkelahi. Nah, selanjutnya, contoh Yowana, keremajaan, merasa masih remaja. Nah, sini yang pertama contohnya yaitu merasa muda, sehingga menyebabkan dia lupa akan tata krama itu, lupa akan susila, lupa akan etika, karena merasa diri masih muda, masih tangguh. Nah, dia suka berkelahi karena dia mudah tersinggung. Sedikit permasalahan, dia tidak mempergunakan WWK-nya, tetapi dia mempergunakan otot dalam suatu penyelesaian masalah karena merasa muda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu suka bermalas-malasan. Yowana, ini masa muda. Nanti masa muda. Sini dampak negatif dari masa muda. Ya, dia bisa saja melakukan ketika dia masa muda, dia tidak pergunakan dengan baik, maka berdampak negatif. Contoh melakukan perilaku-perilaku yang negatif seperti minum-minum keras, menggunakan obat-obatan, ikut tawuran, dan bermalas-malasan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi ketika kita masih muda, masa muda, maka pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga akan berdampak positif ya, seperti berikut. Ya, masa muda ini kan masa yang produktif ya dalam kita menjalani kehidupan.
Makanya waktu kita untuk selalu menempa diri, untuk belajar dengan baik, untuk selalu kreatif dan selalu berkarya. Gitu. Makanya Yowana ini kita manfaatkanlah untuk sesuatu yang berguna, bukan sebaliknya seperti contoh dalam video tadi. Lanjut yang keenam. Nah, ini ada video juga. Mabuk miras itu pemuda hingga tewas. Ya, ya. Karena mabuk dengan minuman keras terjadi penusukan ya, hingga menyebabkan korban sampai meninggal atau tewas. Jadi ada mabuk karena miras. Oke, contoh daripada Sura. Sura ini mabuk karena minuman keras atau miras. Minum minuman keras di jalanan hingga mabuk. Ya, ini contohnya. Jadi karena dia melakukan minuman keras sehingga sudah kesadarannya sudah hilang kesadaran sehingga dia sampai melakukan penusukan, pembunuhan. Orang sudah hilang kesadaran maka cepat mudah tersinggung sehingga menimbulkan perkelahian. Dan selanjutnya yang kedua, contoh itu menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Sura di sini masuk juga pada nafsa ya, narkotika dan zat adiktif lainnya. Makanya selain juga miras, penggunaan obat-obatan masuk ke dalam kategori sura. Yang ketiga di situ suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal yang negatif. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika orang tersebut sudah dipengaruhi oleh alkohol atau miras, minuman keras, maka ya kesadarannya akan menurun, akan berkurang, sehingga dia cenderung ke hal-hal yang negatif. Seperti melakukan perkelahian, bahkan sampai menimbulkan suatu korban jiwa. Ini dampak positifnya, ya, tawuran, membuat suatu keributan, sehingga mengganggu atau sehingga ketentraman di masyarakat akan terganggu. Itu dampak negatif dari mabuk sura. Namun sura ini kita percaya dalam agama Hindu, bahwasanya sura atau minuman keras khususnya tua arak berom itu biasanya dipergunakan dalam suatu upacara keagamaan, khususnya digunakan untuk tetabuhan dalam hal mencaru dan lain sebagainya, itu dipergunakan. Dan minuman keras ini sebenarnya bermanfaat dalam tubuh ketika kita mempergunakannya atau meminumnya sesuai dengan takaran atau dosis yang ada. Jika untuk penghangat tubuh hanya 1 sloki atau 2 sloki. Itu jangan seperti yang terjadi dalam video tadi, minum sampai mabuk sehingga menyebabkan terjadinya korban sampai meninggal. Nah, itu untuk sura. Selanjutnya yang terakhir di sini perhatikan juga. Nah, ini video tentang orang kasuran merasa berani, preman dia memalak seorang penjual gorengan. Coba kita perhatikan videonya, apa kira-kira yang terjadi. Nah, undang gorengan. Mang, hari itu membayar banyak. Hari mohon mana? Sampai yang itu marah dia. Ayo, Mang. Sekarang itu lebih hebat. Nah, ini merupakan cerminan bagi kita semua. Maksudnya kita jangan memanfaatkan keberanian atau kehebatan yang kita miliki untuk menekan atau menjajah orang lain. Tapi dalam video ini sudah cermin bahwasanya di atas langit itu masih ada langit. Maksudnya dia merasa hebat, preman ini ternyata ada juga yang lebih hebat dari. Baik, kita lihat di sini. Oke.
atau kasuran atau mabuk dengan keberanian. Pertama, di sini contohnya menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Misalnya dengan merasa berani, hebat, bahkan dia mengamuk sampai merusak fasilitas umum yang ada. Kedua, suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. Ya, seperti tadi, dia suka mau misalnya memalak seorang preman karena merasa diri paling sakti, paling hebat. Ternyata orang lain juga tersebut dia tidak kalah hebat dari diri. Yang ketiga, suka berkelahi karena merasa diri paling hebat, paling kuat, dan merasa diri paling tangguh. Karena dia merasa berani, sedikit-sedikit sudah segala sesuatu permasalahan dia selesaikan dengan berkelahi. Yang keempat, yaitu suka mengganggu orang lain dengan kekuatan yang dimiliki. Nah, ini karena merasa berani, apapun itu dihadapi dengan keberanian tanpa dia berpikir apa dampak dari apa yang sudah dia lakukan. Ini dampak negatifnya, itu beraninya dia tidak pada tempat yang sepertinya. Misalnya berani kepada orang tua, tapi kan tidak seharusnya. Berani kepada pemerintah, penegak hukum, dan yang lain. Dia berani, tapi beraninya itu salah dia penempatan yang dimana seharusnya kita perlu yang namanya suatu keberanian sendiri. Keberanian ini sebenarnya memiliki dampak positif, karena kehidupan kita ini perlu yang namanya suatu keberanian. Positifnya yaitu berani menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang. Itu hanya kalau ada punya ide, aspirasi, silakan sampaikan. Berani mengutarakan pendapat, kritikan, dan masukan. Itu adalah keberanian yang positif, bukan seperti tadi keberanian hanya berani menindas orang lain. Itu yang disebut dengan kasuran atau mabuk karena keberanian. Sudah kita bahas semua contoh-contoh dampak negatif, dampak positif dari 7 bagian dari Sabda Timira. Nah, sekarang pada penghujung ya kita tiba ke evaluasi. Nah, pada pertemuan ini Pak akan memberikan 3 evaluasi. Yang pertama, tuliskan contoh dari setiap bagian Sabda Timira. Contohnya masing-masing, untuk setiap bagiannya tuliskan masing-masing contohnya. Yang kedua, tuliskan dampak negatif dari setiap bagian Sabda Timira. Misalnya bagian yang pertama, misalnya serupa, dampak negatifnya apa, dan seterusnya. Yang ketiga, tuliskan dampak positif dari Dana, Yowana, dan Kasuran. Nah, tadi kan sudah dampak negatifnya, uraikan satu persatu setiap bagiannya. Tapi yang nomor 3 di sini dampak positif, khususnya untuk Dana, apa dampak positifnya? Yowana dan Kasura, apa dampak positif dari ketiga bagian tersebut? Nah, demikian mungkin video pembelajaran terkait materi Sabda Timira pada pertemuan yang kedua. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Oke. Nah, baiklah, kita akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Saran dan kritik bisa dikirim melalui email dan nomor WA di bawah. Nah, kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.